Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iras Faisal dari kelompok 6. Bersama rekan-rekan saya, ada Elvan Faturrahman, Jubel Cesar Hutauruk, Muhammad Iksan, Nurul Robiatul Latifah, Rahmat Indrawan, dan Rizky Aji Anggoro akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Dampak Sensor LiDAR di iPhone terhadap profesi desainer interior. Untuk bab satunya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada latar belakang masalah, yaitu LiDAR adalah sebuah teknologi canggih untuk memindai optik dan mengukur cahaya yang menyebar dan menentukan jarak atau informasi dari target di sekelilingnya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ini ada, apakah dengan adanya sensor LiDAR ini bisa mempermudah pekerjaan si desainer interior. Yang kedua ada bagaimana cara kerja sensor LiDAR. Yang terakhir ada dengan adanya LiDAR apakah bisa digunakan di kalangan masyarakat. Tujuan penelitiannya di sini ada untuk mengetahui konsep dan pengimplementasian sensor LiDAR dalam kehidupan nyata. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi pengguna, mengetahui konsep dan cara kerja sensor LiDAR. Yang kedua, bagi mahasiswa seperti kami, ini sebagai syarat ujian akhir semester dan mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Yang ketiga, bagi masyarakat, mempermudah bagi masyarakat untuk mendesain interior, mengurangi pengeluaran dana untuk melakukan desain interior. Untuk hipotesisnya, yang pertama ada hipotesis 0. Ini tidak berpengaruh pada profesi desainer. Yang kedua ada hipotesis alternatif, berpengaruh pada profesi desainer. Di ruang lingkup masalah, yang pertama ada luas lingkup meliputi informasi seputar sensor LiDAR dan pengaruh profesi desainer interior terhadap sensor tersebut. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu cara kerja sensor LiDAR, implementasi dalam kehidupan nyata. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Muhammad Iras. Di sini saya Nurul Robiatul Latifah akan menjelaskan bab 2 mengenai landasan teori pada proposal penelitian ini. Dian Pustaka. Dalam penulisan laporan proposal penelitian ini, kami menggunakan beberapa data informasi mengenai teori seputar sensor LiDAR, desain interior, dan pengertian dari metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode survei. Pengertian sensor LiDAR. LiDAR adalah teknologi yang bisa mengukur cahaya dengan memindai optik di sekeliling untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dengan metode memancarkan sinar laser untuk menentukan jarak objek. Seperti halnya radar yang menggunakan gelombang radio. Dari jarak objek itu ditentukannya dengan mengukur lama waktu transmisi, pancaran, dan deteksi sinyal yang dipancarkan melalui LiDAR. Dan pengguna bisa lebih cepat melihat ruangan di sekitarnya, dan bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang lingkungan dan bisa lebih akurat mengintegrasikan konstruksi digitalnya ke dunia fisik. Komponen pada LiDAR. Ada beberapa komponen pada LiDAR yang diaplikasikan pada iPhone. Yang pertama, sensor laser. Komponen utama pada LiDAR yaitu sensor laser. Umumnya, sensor ini merupakan sensor infrared yang dimana dapat memancarkan sinar tepat sasaran ke objek, kemudian memantulkannya kembali ke penerima sensor atau receiver sehingga dapat menghasilkan data yang dibutuhkan untuk pemetaan 3 dimensi. Yang kedua, sistem pemindai optik. Ada beberapa jenis sistem pemindai pada sensor LiDAR, tapi yang digunakan pada sistem pemindai optik yang ada di iPhone merupakan pemindai optik yang sangat menentukan arah kecepatan gambar pencitraan, mode yang ada di dalam pemindaian LiDAR, dan ada beberapa jenis yang diperlukan. Semakin bagus jenis perangkat yang didapat pada optik,
maka akan semakin cepat juga hasil yang didapat dan akan semakin baik. Yang ketiga, fotodetektor atau kamera. Untuk menghasilkan gambar yang realistis seperti 3 dimensi, maka harus melakukan pengukuran oleh LiDAR terlebih dahulu. Dan hasil tersebut akan ditampilkan secara overlay dengan data yang diterima sensor. Biasanya hasil dapat dilihat setelah operator melakukan pengolahan pasca. Ada beberapa jenis kamera pada LiDAR, antara lain fotodioda dan foto multipliers. 4. Sistem pemetaan. Saat sensor LiDAR dipasang dan diaplikasikan pada iPhone, maka LiDAR memerlukan data tambahan untuk menganalisa posisi, koordinat, dan rotasi. Cara kerja sensor LiDAR pada smartphone iPhone. Cara kerja LiDAR pada iPhone cukup signifikan dan sangat pantas untuk digunakan. Contohnya pada iPhone 12 Pro. Dengan cara sensor memungkinkan pemindai objek dan ruangan, efek foto dan video, serta penempatan AR secara tepat dalam foto dan video LiDAR. Dapat mengidentifikasi objek secara tepat, mengurangi waktu pengambilan, dan meningkatkan waktu fokus minim cahaya 6 kali lipat. Adapun membantu para pekerja desain interior, menambah efektivitas waktu pengerjaan dan mengurangi biaya yang keluar. Dampak sensor LiDAR pada smartphone. Ada beberapa dampak sensor LiDAR pada smartphone iPhone. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positif sensor LiDAR dapat mempersingkat waktu untuk pemindaian ruangan dan mempermudah para pekerja desain interior. Yang kedua, dampak negatif sensor LiDAR. Menurunkan transaksi pembelian alat LiDAR dan tidak lagi menggunakan tenaga profesional tambahan untuk mengoperasikan alat sensor tersebut. Pengertian profesi desain interior. Desain interior atau interior design merupakan sebuah profesi di bidang kreatif dengan solusi-solusi teknis yang diterapkan ke dalam struktur yang dibangun untuk mencapai lingkungan interiornya. Solusi ini sangat fungsional untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan budaya bagi para penghuninya, serta memunculkan kesan yang menarik di dalam rumah. Ada 3 hal penting yang menjadi peranan utama dalam desain interior, yaitu ruang, alat, dan manusia. Peranan dan manfaat sensor LiDAR yang mempengaruhi profesi desain interior. Yang pertama, mengurangi waktu pengerjaan. Sebelum adanya sensor LiDAR ini pada iPhone, para pekerja dalam bidang ini membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk meletakkan kardus-kardus sebagai alat simulasi untuk menentukan tata letak barang dan memetakan ruangan dengan tepat. Seperti contoh gambar ini. Dengan adanya LiDAR di iPhone tersebut dapat membantu mereka memetakan lingkungan pada ruangan dan memungkinkan para tim untuk berkolaborasi dengan rekan mereka untuk menempatkan peralatan simulasi secara instan dan menyesuaikannya seperti gambar di bawah ini. Kedua, dapat mengurangi biaya sekitar 90%. Yang ketiga, dapat menguraikan alur proses. Seperti gambar yang ada di layar ini. Yang pertama, gambar ini menyesuaikan alur prosesnya. Yang kedua, melihat barang secara 3 dimensi. Yang ketiga, mengubah atau memindahkan tata letak sesuai yang diinginkan desainernya. Baik, penjelasan saya cukup sampai di sini. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Haji Anggoro. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Nurul. Nama saya Rizky Haji Anggoro. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pengertian survei. Survei itu adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara membagikan responden sampel, membagikan mereka itu sampel kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
di dalam survei itu ada dua jenis, yaitu survei yang lengkap, yang kedua survei yang hanya menggunakan sebagian kecil dari populasi. Selanjutnya itu tujuan dan kegunaan survei, yaitu antara lain tujuan dari survei itu adalah untuk memaparkan informasi yang telah dikumpulkan dari pihak-pihak yang terkait. Berikut ini tujuan survei menurut Masri Singarimbun. Yang pertama, mengumpulkan data sederhana. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan. Sama saja mempelajari suatu fenomena. Ada juga kegunaan dari survei antara lain untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kasus yang sedang diteliti. Dan yang ketiga, hasilnya itu untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Pengertian relasi dan regresi sederhana menggunakan Excel. Analisis regresi ini adalah suatu metode untuk menguji adanya pengaruh dari suatu variabel dengan yang lainnya. Tujuan penggunaan analisis regresi itu antara lain: yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis, karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari oleh nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Analisis korelasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dari dua buah variabel. Langkah-langkah mencari regresi di Excel. Itu ada 5 langkah. Yang pertama, ketik data X pada kolom A dan data Y. Yang kedua, pilih data pada menu utama. Yang ketiga, pilih data analisis. Yang keempat, pilih regresi. Dan yang terakhir itu klik OK. Langkah-langkah selanjutnya langkah-langkah memperoleh korelasi di Excel. Itu juga sama, ada 5 langkah juga. Yang pertama, ketik data X pada kolom A dan data Y. Yang kedua, pilih data pada menu utama. Yang ketiga, pilih data analisis. Yang keempat, pilih regression. Dan terakhir OK. Sekian dari presentasi saya. Bisa dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Jubel Caesar Utahuruk. Terima kasih. Bab 3, hasil dan pembahasan. Pada bab ini kami akan membahas tentang metode yang digunakan dan juga pembahasan untuk menyelesaikan laporan kami ini. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang kami menggunakan itu metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan survei. Survei atau penelitian secara komprehensif. Survei dilakukan dalam melakukan penelitian ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Dan yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini terdapat variabel bebas dan juga variabel terikat. Yang dimana variabel bebas pada penelitian ini adalah yang setuju dengan leader dan variabel terikatnya adalah responden dari kuesioner. Data penelitian yang kami gunakan menggunakan kuesioner online, yaitu berbagi form. Nah, untuk pertanyaan pertama yang kami berikan kepada koresponden adalah, sensor lidar pada iPhone dapat mempermudah pekerjaan desainer interior. Dengan responden 9 orang dan 9 menjawab setuju. Pertanyaan kedua, apakah dengan adanya sensor lidar dapat meminimalisir waktu pengerjaan Anda? Dari 9 orang responden, 88,9% menjawab setuju dan 11,1% menjawab tidak setuju. Pertanyaan ketiga, apakah sensor lidar setimpal dengan harga yang dikeluarkan?
Dari 9 responden yang menjawab setuju sebanyak 66,7% dan yang tidak setuju sebanyak 33,3%. Pertanyaan selanjutnya, adanya sensor lidar dapat menambah angka pengangguran. Dari 9 responden yang menjawab setuju sebanyak 11,1%. Relasi dan regresi sederhana dengan Excel. Berikut ini yang telah saya jelaskan tadi tabelnya. Nah, kami menggunakan regression statistik dari Excel. Multiple R-nya 1, R square-nya 1, adjusted R square-nya 1, dan standard error-nya 1,27 E-15 dengan observation-nya 4. Berikut adalah hasil. Ini adalah lanjutan dari regression dengan Excel. Hasil korelasi menggunakan Excel. R2 antara variabel X dan Y menggunakan Excel. Dari hasil penghitungan kuesioner di atas, dengan berdasarkan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA atau hipotesis alternatif telah berhasil diuji, dan hasilnya profesi desain interior mempunyai pengaruh pada hadirnya sensor lidar. Baik, sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Iksan. Saya Muhammad Iksan ingin melanjutkan presentasi bertiga yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh teman saya yaitu Juber. Di sini ada flowchart ya. Flowchart ini lagi dibuat sesuai lidarnya. Di sini ada hasil analisis yang berbeda. Hasil foto menggunakan sensor itu hasil foto menggunakan sensor lidar ini benar-benar akurat ya. Dengan menggunakan sensor autofocus pada kadar lebih cepat, lebih 5 kali lebih cepat dari modul kamera biasa. Dengan tambahan aplikasi pada iPhone 12 Pro, ya kan? Kita bisa dengan mudah mengukur hal yang perlu kita ukur. Misalnya mengukur tingkai, mengukur lebar meja, atau mengukur jendela, atau mengukur pintu, misalkan seperti itu. Nah, itu bakal lebih cepat kita kinerjanya atau pekerjaan kita menggunakan lidar ini yang berada di iPhone 12 Pro. Yang 34.2 ada habis analisis input, ada analisis output juga ya. Sensor lidar yang di smartphone iPhone 12 Pro juga bisa kita manfaatkan sebagai fungsi AR pada sebagian game seperti Angry Birds dan AR Robot Lidar. Sensor pada penggunaan AR objek menjadi lebih stabil. Nah, lidar digunakan untuk menggunakan lidar untuk menggambarkan objek dan ruang secara tridimensi. Bahkan tanpa elemen kamera pun dapat digunakan untuk mengukur dan memetakan objek serta ruang. Teknologi lidar ini dapat menjadi tren baru dalam implementasinya terhadap media sosial seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elvan Fatur Rahman. Saya Elvan Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan
bab selanjutnya yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh Muhammad Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan pada bab 4. Untuk yang pertama itu ada tinjauan perusahaan Apple Inc. Perusahaan Apple Inc merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang didirikan oleh Steve Jobs. Dan pada penelitian ini kami menganalisa salah satu teknologi terbaru yang disematkan Apple pada perangkat smartphone-nya. Sejarah perusahaan Apple Inc. yang didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Awalnya perusahaan Apple bermulai di garasi rumah Steve Jobs dengan perlengkapan seadanya, terletak di daerah yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan produk Apple II dan memajukannya sejak tahun 1980-an hingga dengan Macintosh. Untuk visi dan misi perusahaan Apple, visi perusahaan Apple Inc. adalah ada Apple di setiap meja. Misi perusahaan Apple Inc. Apple mempunyai komitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidikan, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan internet. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk struktur organisasinya. Yang pertama di sini ada CEO, Chief Executive Officer, merupakan jabatan tertinggi di suatu perusahaan dan mempunyai tugas untuk memimpin suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk kestabilan perusahaan. Dan yang kedua ada COO, Chief Operation Officer, merupakan salah satu eksekutif tertinggi di sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari perusahaan dan secara rutin laporan kepada pemimpin tertinggi yaitu CEO. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahmat Indrawan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indrawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rahmat, tentang prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan pada perusahaan Apple dimulai dari proses produksi, kemudian didistribusi kepada distributor, dari distributor kemudian dikirimkan ke toko-toko besar. Dari toko besar, produk bisa dikembangkan ke agen-agen atau toko kecil. Pelanggan dapat membeli produk dari toko besar atau agen-agen kecil. Di sini kita masuk ke aktiviti diagramnya. Dimulai dari pembeli, kita mulai ke pilih order, lanjut ke sistem request, lalu masuk ke database eksekusi, kemudian masuk menu order, lalu pilih produk, lanjut lagi ke request, lalu eksekusi, dan masuk ke tampilan produk, kemudian masuk ke isi form order, lalu masuk ke simpan data. Jika tidak, kita akan balik lagi ke sistem menu order, lanjut pilih produk lagi, masuk ke request, kemudian database eksekusi, lanjut ke tampilan produk, lanjut lagi ke isi form order, lalu simpan data, dan data pun tersimpan. Masuk ke bab 5, yaitu penutup. Untuk kesimpulan dari kita, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pekerjaan desain interior, membuat para desain interior membutuhkan alat yang dapat lebih memudahkan pekerjaan mereka. Apple selaku pembisnis pada bidang teknologi sadar terhadap kebutuhan para pekerja di bidang desain interior yang menjadi salah satu target pasar mereka. Maka Apple menyematkan fitur leader pada beberapa perangkat buatan mereka. Fitur ini membuat pekerjaan desain interior menjadi lebih efisien dan efektif dalam segi pengeluaran dan waktu. Masyarakat yang menjadi klien pun juga puas karena dapat mendapatkan pertinjauan desain mereka dengan lebih cepat. Lalu kita masuk ke saran. Nah, saran dari kita untuk yang pertama, profesi desain interior sebaiknya menggunakan fitur leader agar mempermudah pekerjaannya.
Untuk yang kedua, sensor lidar harus menekankan harga dan semakin banyak mengaplikasikannya pada brand smartphone yang lain. Untuk yang ketiga, fitur lidar harus disematkan di deretan perangkat lainnya, khususnya di Android. Tidak hanya pada perangkat kelas atas yang dari segi harga tidak dapat dijangkau oleh banyak masyarakat di Indonesia. Karena fitur lidar ini tidak hanya bermanfaat bagi para desainer saja, tapi juga dapat dimanfaatkan pada bidang lainnya seperti fotografi, teknik, game, dan lain-lainnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.